Aku adalah putri dari Prabu Mundingwangi, atau biasa dikenal Prabu Siliwangi ke-6. Perkenalkan, namaku Putri Kadita atau biasa dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Sejak kecil aku tumbuh menjadi gadis yang cantik dan berbudi pekerti baik, namun ada kalanya saat melihat kecantikanku ayahku teringat akan sosok ibuku. Sudah berkali-kali ia mencoba mencari keberadaan ibuku ke dalam hutan namun hasilnya sia-sia. Berjalannya waktu, ayahku mulai mengkhawatirkan akan kerajaannya. Dia tidak memiliki istri dan anak laki-laki sebagai penerusnya kelak. Dan ayahku meminta kepadaku untuk menikah lagi. Demi kebaikan negeri ini tentu saja aku menyetujuinya. Tidak lama kemudian, ayah aku pun menikah dengan seorang wanita bangsawan bernama Dewi Mutiara. Beberapa bulan berlalu terdengar kabar bahwa Dewi Mutiara mengandung seorang bayi laki-laki. Kabar ini disambut sukacita oleh ayah dan aku serta seluruh rakyat Pajajaran, namun di tengah kehamilannya Dewi Mutiara berubah menjadi ratu yang pemarah, egois dan suka memerintah. Pada awalnya ayahku memenuhi semua permintaan istrinya itu, namun permintaan Dewi Mutiara semakin hari semakin aneh. Demi kelancaran kehamilannya ia ingin mengusir aku dari istana dan memintanya kepada ayahku. Akan tetapi ayahku sangat tidak setuju dengan permintaannya itu. Mendengar penolakan tersebut, Dewi Mutiara merasa kecewa, kesal dan sangat marah. Dia menganggap selama aku berada di istana, kasih sayang sang Prabu akan selalu terbagi menjadi dua. Dewi Mutiara mencari cara untuk menyingkirkanku. Dia pun pergi menemui dukun sakti. Dia rela membayar mahal asalkan bisa membuat aku terusir dari istana. Suatu malam aku sedang tertidur, muncul asap tebal berbau busuk menyelimuti tubuhku namun anehnya aku tidak merasakannya. Di pagi harinya seluruh tubuhku berubah menyeramkan. Aku terkejut dengan apa yang terjadi pada tubuhku. Ayahku dengan sigap memanggil tabib untuk mengobatiku. Seluruh tabib dari berbagai penjuru negeri telah didatangkan, akan tetapi, tidak ada seorang pun yang mampu menyembuhkanku. Pada saat itulah Dewi Mutiara menyampaikan niat jahat. Dia meminta ke ayahku untuk mengasingkanku dengan alasan supaya penyakitku tidak menular ke orang lain. Dengan berat hati ayah merelakan aku untuk keluar dari istana. Aku pergi menuju hutan untuk bertapa, dengan tujuan segera diberikan kesembuhan dari penyakit yang aku derita. Di tengah bertapa, aku mendapatkan pesan dari seseorang, yang tak lain adalah ibuku dan menyuruhku untuk pergi ke pantai selatan. Aku yakin dengan pesan yang aku terima, aku pun segera pergi ke pantai selatan. Berhari-hari aku berjalan menuju ke pantai selatan. Panas, hujan bukan penghalang bagiku agar segera sampai di tempat yang aku tuju. Sesampainya di pantai selatan aku bingung dengan apa yang harus aku lakukan, karena pesan dari ibu hanyalah menuntutku untuk pergi ke tempat itu. Aku hanya diam tertegun melihat deburan ombak besar khas laut selatan. Di tengah lamunan suara ibu terdengar kembali, menyuruhku untuk masuk ke dalam laut. Dengan penuh keyakinan akhirnya aku segera melompat ke dalam laut. Seketika semua bintik di tubuhku perlahan mulai menghilang. Tidak hanya itu, aku juga berubah menjadi gadis yang lebih cantik. Aku bersyukur dengan kesembuhanku dan berniat membalas kebaikan yang aku dapatkan. Maka aku akhirnya memutuskan untuk tinggal di laut dan membangun istana serta mengumpulkan ribuan pasukan. Sejak saat itu aku dikenal sebagai Nyi Roro Kidul.